Masih libur lebaran lah ya. Sendiri rasanya seperti apa nih? Harus mulai kembali bekerja. Happy lah masih bisa beraktivitas kembali, masih bisa berkarya lagi, mumpung masih muda, masih bisa sehat, masih bisa mencari uang, happy banget bisa balik lagi ke lokasi. Meskipun libur lebaran jadinya sempit sama keluarga, tapi mudah-mudahan menjadi berkah di kedepannya supaya bisa mm, membahagiakan keluarga di kemudian hari. Amin. Oke. Nah, ini sinetron Cinta Praktik Bahagia sendiri ini kan udah sebulan lebih ya, sebulan lah. Aku sih syuting udah 2 bulan lebih ya, cuman tayang udah sebulan. Ya, sebulan. Dan ya melihat antusiasme dari masyarakat sendiri pun, animo dari masyarakat sendiri pun akhirnya bisa masuk dalam 10 besar. Saya ratingnya lah, dibilang bagus. Perasaan Anda sendiri seperti apa? Aku ngunyah dulu bentar ya. Susah ngomongnya. Perasaan aku happy banget lah. Dari pertama kita kan pertama tayang itu rating cuman 1,7 kalau nggak salah, nggak nyampe 2. Terus sekarang bisa ada di 3, something. Ya 3,6 itu happy banget lah, sebuah anugerah, sebuah rezeki yang luar biasa. Akhirnya kerja keras kita selama syuting ini bisa terbayarkan meskipun belum sampai di titik puncak, tapi sedikit demi sedikit bisa naik itu kita udah bersyukur banget. Mungkin kesulitan yang masih alami sampai saat ini di dalam syuting apa ya kalau boleh diceritain. Sulitan ya. Mungkin buat styling rambut kali ya setiap harinya. Karena rambut gua buat di styling tuh butuh waktu 1 jam buat bentuknya jadi begini. Jadi dia harus dicatok dulu baru di. Jadi rambut gua tuh aslinya keriting gini kayak Sarena. Jadi buat jadi kayak gini tuh lama. Jadi dia harus di blow, abis itu dicatok, abis itu di hairspray dan hairspraynya itu banyak banget bisa sampai kayak gini dan itu tuh kayak capek setiap hari harus kayak gini dan gak bisa gerak. Kalau nempel nanti rusak kayak gitu-gitu. Mungkin kalian kalau misalnya ngelihat rambutnya Pasha itu indah sekali, itu susah juga itu buat ngebangun rambut itu. Itu doang sih kayaknya kesulitannya. Tapi selama ini enjoy aja ya. Enjoy lah, semua harus di-enjoyin, semua harus disyukurin, harus menjadi berkat di kedepannya. Jadi semuanya nggak boleh harus disesalin, nggak boleh harus dicapein gitu. Mungkin terberat itu pas puasa kali ya. Kalau sekarang udah beres puasa jadinya lebih lebih enak aja, lebih plong karena kalau haus tinggal minum, kalau lapar tinggal makan. Kalau pas puasa kan gua harus nahan itu semua, dialog panjang, kadang ingat kadang enggak, kadang dibaimin, tau nggak baim? Jadi kayak kalau nggak ingat nanti didikte gitu loh sama orang gitu, kayak gitu. Oke, yang menarik tuh kemarin sempat nobar bareng Kasih itu. Hah, Itu ceritanya seperti apa sih ya? Siti tuh selalu Nonton iya. sendiri sinetronnya Ani. Jadi pas itu libur hari Minggu, jadi emang Siti selalu penggemar Cinta Berakhir Bahagia. Dia sadis garis keras nomor 1. Dia ketua geng sadis. Kayak Terus mama. iya kayak emak-emak, dia ketua gengnya. Terus nonton pas banget gue lagi libur. Jadi pas lagi ada tayangan tuh lagi ada adegan mesra atau apa, dia langsung ngecengin gue di depan orangnya gitu. Jadi kayak ngecengin gue depan pemain, jadi kayak happy dia. Jadi dia puas gitu, kayak marah-marahin gue atau kayak ngecengin Adisti atau kayak gimana. Jadi dia puas gitu aja sih. Nah kemarin kan sempat tuh yang kasih buat komen soal adegan yang apa swap-swapin snack itu gimana tuh? dia dia ngerasa Adisti kok mauan sih cuman dikasih snack, cuman ke taman doang udah happy. Kalau gue mah kagak. Terus gue bilang kan Adisti bukan Siti Badriah ya. Gitu. Apa? Nggak selalu kasih yang selalu Iya. dengan dalam sinetron ini seperti apa? Wah, luar biasa. Aku beruntung sekali memiliki Siti sebagai seorang istri yang luar biasa mendukung setiap karir yang dikerjakan oleh suaminya. Em, Siti selalu mendukung semuanya sih, meskipun itu misalnya orang bilang takut cinlok, takut apa, tapi Siti selalu percaya, selalu tenang untuk ngadepin semuanya, malah dia ketawa-tawa, malah dia deket juga sama Angel, Sarena juga suka sama Angel, nanyain mulu onti mana kalau setiap video call. Ya itu sih aku bersyukur banget punya Siti sebagai istri aku, luar biasa banget dukungannya, baik dari doanya, dukungannya secara langsung, luar biasa Siti, wah Support the ya best, support terbaik. gitu ya. Heeh. Oke. Mungkin soal harapan A di 2024 ini yang mungkin akan berencana untuk makeover rumah mungkin konsepnya seperti apa? Oh iya, jadi aku baru beli rumah di belakang rumah aku yang sekarang.
mau aku renovasi karena itu rumahnya jadul gitu. Mau aku renovasi dari yang jadul saya jadi yang masa kini lah supaya lebih enak untuk ditempatinnya. Itu doang sih. Untuk konsepnya mungkin akan berbeda dengan Eh yang pertama kah, atau Masih sama, masih satu konsep biar nggak belang-belang. Konsepnya tuh Mediterranean, terus ada beberapa konsep Mediterranean, modern, sama apa ya lupa, tropical kalau nggak salah. Pokoknya rumah-rumah yang putih semua, terus nggak terlalu mewah kayak yang klasik punya yang apa namanya yang tiang-tiang di mana-mana atau yang gold gold gitu. Aku lebih ke putih, krem, coklat, warna-warna yang tone earth tone aja gitu. alasan sendiri akhirnya memilih konsep seperti itu mungkin atas Oh iya, karena aku sama Siti memang suka. Siti atau Iya, aku selalu selalu ini sama Siti. Selalu apa namanya, selalu ngobrol sama Siti apapun itu, maunya kayak gimana dan kita tuh punya taste yang sama juga. Dan Siti pun selalu mengikuti dan selalu percaya sama yang aku kerjain juga. Jadi kayak ya udah Siti itu kayak nggak peduli juga, maksudnya bukan kayak peduli sih ya. Kayak aku suka yang itu oke gitu. Kalau kamu suka ya udah oke. Jadi dia nggak ribet juga, jadi kayak enak aja gitu jalaninnya. untuk rencana makeovernya sendiri akan dimulai per kapan tuh? Kayaknya bulan depan deh. Kayaknya bulan depan. Semua persiapan sudah disiapkan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sudah dipersiapkan semuanya. Yang paling utama adalah dananya ya, karena itu luar luar biasa. Itu mengocek kantong saya gitu luar biasa. Jadi Bismillah, mudah-mudahan jadi berkah. Mudah-mudahan jadi rumahnya. Untuk iya, Apa? mengecek kantong A sendiri itu kira-kira di kisaran berapa tuh? Aduh jangan. Aduh jangan. Aduh jangan. Pokoknya lebih dari harga rumahnya deh. Lebih gede renovin daripada harga rumahnya. Oke. Mungkin terakhirnya soal perkembangan dari Serena sendiri. Mungkin di sekolah udah bisa untuk saling mengajarin temannya, saling berbagi sama teman-temannya. Sendiri melihat seperti apa? Gua selalu lihat postingan Sarena kalau lagi di sekolah itu dari susternya. Jadi yang nganter tuh kan susternya ke sekolah. Sekarang Sarena udah nggak ditungguin suster. Jadi biasanya kan kalau di kelas ada suster. Ini sekarang dia udah bisa ditinggalin tuh. Udah sendirian di kelas. Dan itu direkamnya dari jauh gitu sama susternya. Jadi udah happy banget lah dia bisa apa namanya bersosialisasi sendiri tanpa bantuan orang di sekitarnya. Dia udah bisa aktif sama missnya di kelas. Kalau misalnya nanti dia ditanya ini binatang buat apa, ini binatang buat di rumah atau buat di zoo kayak gitu-gitu dia udah ngerti. Alhamdulillah happy lah ngeliat Serena kayak gitu, perkembangannya luar biasa pesat ya menurut gua karena baru 2 tahun dia ngomongnya udah lumayan lancar, udah bisa nyambung. Ya alhamdulillah disyukurin. Dengan kegiatan di lokasi syuting, apakah Serena sendiri kadang mikirin atau Oh ini sih yang gua bikin sedih waktu itu. Jadi Sarena kan kalau misalnya gua nggak ada tidurnya sama Siti. Terus bangun-bangun Siti itu kalau nggak salah harus kerja kalau nggak salah kerja. Terus bangun-bangun dia sama susternya. Terus dia nangis kenceng banget, nangisnya kenceng banget. Terus ditanya kenapa nangis? Nggak ada mami sama dedi gitu, nggak ada mami dedi gitu. Emang Sarena sukanya bangun tidur kenapa? Emang Sarena kalau bangun tidur sama mami dedi nggak nangis? Enggak, karena ada mami dedi gitu. Jadi kayak ya Allah kesian banget Sarena, tapi nggak apa-apa kan Sarena nanti gedenya sekolahnya yang bagus. Dedinya kerja dulu. oke. Adik Serena sendiri maksudnya untuk mengobati kerinduannya gitu, sering bawa ke lokasi syuting. Iya iya iya, iya gue sering bawa ke lokasi syuting, sering kalau misalnya lokasinya bersih kayak gini nih bisa dibawa ke lokasi. Kalau misalnya lokasinya kotor nggak mungkin bisa, karena dia kulitnya sensitif. Gue alergi debu. Sarena juga sama. Jadi kalau ada debu dia meruam-meruam merah gitu-gitu. Jadi cari ya harus lokasi yang pas dulu buat bawa Serena. Gitu sih. Ya selain ke lokasi ya paling teleponan aja, video call buat ngobatinnya. Tapi alhamdulillah Sarena maksudnya meskipun dia anak suster ya, emak bapaknya kerja, tapi kalau misalnya ada emak bapaknya susternya udah nggak laku. Syukurnya itu jadi tahu mana bapak mana ibunya gitu. Alhamdulillahnya bukan anak suster gitu. Karena gue kecil jadi anak suster. Gue anak suster banget gue. Mungkin di 2024 ini ada rencana untuk liburan bareng keluarga kah? Syuting. Syuting pengennya sih liburan. Siti sih liburan ya sama emak sama bapak. Kalau aku nggak ikut. Jadi Siti aja yang berangkat sama keluarga dari Siti. Oke kak, kita boleh promo sinetron ya kak. Pemirsa, jangan lupa saksikan Cinta Berakhir Bahagia setiap hari jam 8 malam di RCTI. Bye-bye. Di depan acara kayak gini nih, mungkin lebih paham lah soal nih melihat
melihat orang-orang yang mungkin sering di kalau yang ini nih kok ini nih yang menjadi viral ini karena si Hanuman ini narik Narik. mereka berdua ke tengah. Heeh. Terus si cowoknya ini tengah-tengah. Iya. Wah, luar biasa sih ini masnya. Adrenalinnya itu pasti lagi kenceng, lagi duk duk dak duk dak duk dak, karena aku juga melakukan hal ini waktu itu di Korea. Jadi di tengah-tengah di waktu aku mau Jangan ngomong dulu kita udah roll. Oh, udah di roll kok. Oh, belum belum. Oh. Oke. Sip. Boleh tanggapannya soal video tadi? Wah, itu lu keren, Bro. Lu mantap, Bro. Keren banget. Maksudnya itu pasti deg-degan banget apalagi di tengah-tengah orang banyak, karena gue juga pernah melakukan itu waktu ngelamar Siti di Korea. Jadi gue tuh namanya tuh apa namanya ya, Namdong Sang Sang Song Sompa Song Sang apa lupa gitu, pokoknya itu perumahan Korea yang nggak boleh berisik sama sekali. Terus kita ngomong aja bisik-bisik, terus gue ngelamar Siti, terus gue agak teriak gitu, terus orang-orang pada ngeliatin gitu kan, mau bilang orang-orang dan itu tuh kayak rasanya tuh kayak aduh, campur aduk, semua itu campur aduk kayak gitu. Apalagi pas ceweknya bilang iya, tuh rasanya pengen teriak. Gue teriak, orang-orang pada nengok gitu. Karena itu nggak boleh berisik kan. Pas pada nengok, orang-orang kayak ngucapin congratulations, congratulations. Tapi rasanya bangga dan seneng banget, apalagi udah diterima itu. Selamat ya, brother sister. Nah, mungkin karena sama nih dalam pengalaman Ani, mungkin ada pesan-pesan khususnya yang pengen sampaikan. Ah, nggak ada, jalanin aja. Ya kalian pasti bisa melewati berbagai rintangan asal kalian kuat satu sama lain, karena awal pernikahan itu adalah awal-awal yang sangat luar biasa. Jadi kalian harus melewati semua itu bersamaan sama istri kamu atau sama suami kamu, saling bergandengan, saling kompak satu sama lain dan saling percaya, itu doang sih menurut aku. Mantap, selamat.